Oke guys, di video ini gue akan menjelaskan role dari Attacking Midfielder Center atau AMC. Apakah kalian lagi main FM Mobile 2024? Tapi bingung gimana cara mainnya? Aha! Si paling football manager jadi solusinya. Channel ini berisi tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024. Trailer berakhir, kembali ke video. Nah, role di AMC ini ada 4 ya. Attacking Midfielder itu sendiri, Advanced Playmaker, Trequarista, dan Shadow Striker. Kita langsung aja dulu ya, bahas satu persatu. Jadi AMC yang pertama punya role itu Attacking Midfielder. Nah, Attacking Midfielder ini dia seperti seorang midfielder center ya, seperti seorang MC, seperti orang central midfielder, tapi dia posisinya lebih ke depan gitu ya. Maka dia memerlukan teknik yang lebih bagus, mental skill yang lebih bagus gitu ya. Dia juga berperan di sepertiga pertahanan lawan untuk membantu serangan gitu ya. Nah, dia atribut yang diperlukan untuk peran ini movement, passing, dan decision. Nah, siapa sih dunia nyata pemain yang AMC yang punya peran attacking midfielder? Kita lihat di sini ada Gavi, ada Leon Goretzka, ada Fabian, James Ward-Prowse, dan lain-lain. Kalian bisa baca di sini. Nah, intinya sih sebenarnya AMC ini yang attacking midfielder itu ya sama kayak seorang MC, tapi posisinya lebih maju ke depan, kira-kira begitu ya guys. Lalu berikutnya AMC untuk peran Advanced Playmaker. Nah, Advanced Playmaker ini punya peran sebagai playmaker tapi yang lebih maju lagi gitu ya. Dia tugasnya di sini menurut keterangan FM, dia tugasnya memberikan operan gitu ya, pas dan buru-buru bertahan kalau buru-buru menyerang dari pertahanan untuk ikut menyerang gitulah kira-kira. Nah, atribut yang diperlukan untuk seorang AMC ini, untuk Advanced Playmaker ini, movement, passing, creativity, dan decision. Nah, kita lihat siapa sih pemain di dunia nyata yang punya role Advanced Playmaker. Nah, di sini bisa kita lihat Bernardo Silva, Phil Foden, Pedri, Harry Kane, Bruno Fernandes, Leroy Sané, Jack Grealish, Neymar gitu ya. Pokoknya nama-nama yang gelandang kreatif lah, gelandang serang kreatif, playmaker kreatif yang berada di belakang striker, yang sering memanjakan para striker dengan umpan-umpan manis dan manja, anjay. Itu adalah seorang AMC dengan role Advanced Playmaker. Oke, next berikutnya Trequarista. Nah, Trequarista ini menurut penjelasannya hampir sama ya dengan Advanced Playmaker. Jadi dia bertugas untuk berada di lubang antara, di sela-sela ya, di gap antara pertahanan lawan dan pemain tengah lawan gitu ya. Jadi tugasnya itu mencari ruang kosong gitu ya. Kira-kira gitulah penjelasannya Trequarista. Di sini status yang diperlukan untuk seorang Trequarista itu movement, decision, creativity, shooting, pace, strength, dan aerial ability. Ini dari bahasa Italia ya, Trequarista gitu ya. Pemain di belakang striker. Zaman dulu kita mengenal ada Totti, itu Trequarista. Nah, kalau sekarang di dunia nyata siapa ya yang disebut Trequarista? Nah, di sini ada Memphis Depay, Matteo Zaccagni, Sadio Mane, Talisca. Ternyata tidak terlalu banyak ya pemain hari ini yang punya peran Trequarista. Termasuk Lionel Messi di sini. Ternyata dia di sini dikategorikan Trequarista. Gitu guys. Oke, lalu berikutnya Shadow Striker ya. Nah, kalau Shadow Striker ini adalah striker bayangan di belakang striker utama, kira-kira begitu ya. Jadi dia pencetak gol dari lini kedua setelah striker lah, kira-kira gitu. Nah, status yang diperlukan untuk menjadi seorang shadow striker yang bagus tuh movement, decision, creativity, shooting, dan pace. Nah, siapa sih di dunia nyata yang punya status
role seorang shadow striker, bisa kita lihat di sini ada Julian Alvarez, ada Joao Felix, ada Cody Gakpo dari Liverpool, Mason Mount dari MU, Nicholas Jackson ternyata juga dianggap second striker ya. Gue pikir dia striker utama. Oh, dia juga bisa sih di pojok kanan itu juga ada posisinya. Tapi gue rasa dia lebih cocok striker ya. Terus banyak ya. Matheus Cunha, Darocha, ini shadow striker banget nih. Terus Muhammad Kudus. Ya seperti itu ya guys. Jadi seorang shadow striker itu berada di belakang striker utama gitu ya. Jadi pencetak gol dari lini kedua gitu. Striker bayangan gitu ya guys. Oke, masuk ke pertanyaannya. Lalu peran apakah yang paling bagus dari 4 role ini untuk seorang AMC? Jawabannya kalau kalian ngikutin video gue pasti udah ngerti. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung status pemainmu, pemain Anda gitu ya. Kalau dia punya karakternya shadow striker, dia punya naluri cetak golnya tinggi gitu ya, jangan disuruh jadi playmaker gitu ya. Begitu juga sebaliknya, kalau dia kreativitasnya tinggi, passingnya bagus gitu ya, dan lebih berkarakter membangun serangan ketimbang cetak gol, jadikanlah dia playmaker, jangan shadow striker gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi gunakan role yang tepat untuk status pemain yang tepat gitu ya. Dan terus juga tergantung strateginya ya. Nah, kayak misalkan Real Madrid nih, biasanya kan Real Madrid strateginya begini. Nah, terus kita tinggal tarik aja nih ke atas nih. Jadi sangat menyerang ya, karena punya gelandang serang di sini, ada Arda Güler gitu ya. Jadi tergantung mau dimanfaatkan seperti apa nih. Dia mau dijadiin advance playmaker atau kita beli siapa, Matheus Cunha, Darocha misalkan dia jadi shadow striker bisa juga. Terus siapa, kita beli pemain lain, I don't know, mungkin siapa, Bernardo Silva atau siapa, bisa ditaruh di sini untuk jadi semakin lebih kreatif. Lini tengahnya, lini serangnya boleh juga gitu. Jadi tergantung taktik yang ingin kalian terapkan untuk tim kalian gitu ya. Tentu menempatkan pemain tengah di sini ketimbang di sini akan menciptakan gol yang lebih banyak kalau ditaruh di sini ya, karena lebih menyerang kan gitu. Tapi gue pribadi sih lebih suka di sini karena pertahanannya lebih balance gitu. Tapi ditaruh di sini juga nggak apa-apa. Kalian bisa cetak gol lebih banyak asal pertahanannya juga bisa terjaga di sini ya. Tapi memang cetak gol lebih banyak kan nggak masalah selama kebobolan lebih dikit gitu ya. Kebobolan banyak nggak apa-apa asal golnya lebih banyak lagi, kan sama aja menang gitu. Jadi ini pilihan kamu, terserah kamu mau mendesain taktiknya mau jadi seperti apa. Jadi kira-kira seperti itu guys penjelasannya tentang role dari attacking midfielder center gitu ya. Lalu itu saja kayaknya videonya. Makasih sudah nonton. Silahkan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar. Boleh seputar ini, boleh seputar yang lain, anything lah, gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Lalu jangan lupa like, subscribe, komen, share. Dan terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.